Kalau terbukti bahwa Pak Kapolres, kalau terbukti bahwa ODG korban atas nama Bala itu terbukti bahwa dia ODGJ, berarti harus batal demi hukum dong dalam proses penyelidikan, dan harus dilanjutkan dengan proses penyelidikan terhadap terduga pelaku yang dari oknum polisi di Polres Lembata. Apakah diproses pidana dulu atau kode etik terlebih dahulu, Pak Kapolres? Makanya saya bilang tadi, sampai saat ini masih belum ada saksi yang bisa mengidentifikasi orangnya. Saya harap kalau ada yang bisa, silakan. Ketika ada laporan masuk ke Polres bahwa ada anggota polisi yang dipukul, itu dari Sabara berapa jumlah anggota yang turun untuk kemudian melakukan penahanan atau sesuai dengan prosedur yang berlaku? Sebenarnya bukan masalah Sabara dan sebagainya, SPKT. Tidak, maksudnya pertanyaan saya itu berapa yang turun? SPKT yang turun itu sebenarnya bahkan kemarin, kalau nggak salah itu kalau nggak 2 orang mencari informasi di tempat kejadian dulu, baru mencari informasi siapa orangnya, gitu biasanya. Nah, kalau masalah penyidikan yang ini juga saya tidak akan buka, karena kan yang kalau dibuka kan yang selama ini kan yang laporan pukul 00.05. Terus setelah itu ada sebenarnya dari terpisah dari kelompok yang kemudian yang orang tadi kenal kata Polres, itu ada anggota yang kemudian mengenali orang-orang itu. Apakah sudah dicek? Misalnya ada anggota senior yang ada di lapangan juga, Pak. Maksudnya? Oh tidak, jadi anggota yang senior saya juga tidak mengenali. Sudah salah satu polisinya namanya Arno dan Pak Marjuno. Iya, sudah cek. Pak tidak kenal. Sudah, mereka bilang juga tidak. Lagi pula itu juga tahu. Pak Kapolres, seandainya kalau dalam proses penyelidikan ternyata ada anggota yang terlibat, apa tindakan terhadap mereka? Itu sudah jelas ya. Tadi sudah sampaikan ke awal. Kita tidak perlu menutupi. Apapun yang terjadi, kita kerjakan. Begitu dia bilang. Jadi nggak tahu pasti. Tapi kan sampai saat ini masih ada saksi. Jadi tolong jangan memperkeruh penyidikan. Gitu. Saya takutnya itu pelaku aslinya itu malah malah tidak ditangkap gara-gara menghilangkan barang bukti barangkali, ya kan, menghilang dari sini. Problem kita. Lembaga kan masih gampang keluar dari lembaga. Naik kapal kapan aja bisa. Itu jangan berikan berita yang tidak berimbang. Saya mohon sekali supaya tentang itu mereka berita yang berimbang sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan sampai saat ini masih belum ada yang bisa mengidentifikasi orang-orang tersebut. Di situ masalahnya. Lagi pula ini juga belum 2 kali berbaca juga, susah juga nyarinya. Pertanyaan terakhir. Udah ini terakhir ya, karena sebelum presiden nggak ada tanya. Apakah bernama Jepang yang itu adalah ajudan Kapolres? Nah, itu no comment kalau itu. Jadi penyidikan yang lainnya saya tidak akan campuri. Saya berusaha, saya sebagai Kapolres ya, saya dulu. Saya sebagai Kapolres bukan penyidik utama, bukan. Penyidik aslinya adalah rekan-rekan di Reskrim. Saya sebisa mungkin memanage agar SOP yang dilakukan oleh Reskrim itu berjalan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan PK yang ada. Kapan SP2HP yang dapat dilaksanakan, dia dikirimkan, dan bagaimana menangani, bagaimana melayani, dan lain sebagainya, itu yang harus saya inginkan. Makanya sebenarnya biasanya 1 kali hukuman itu belum saya kejar, gitu loh. Jadi lagi belum penyidikan yang menjadikan proses penyidikan di dalamnya itu juga tidak ingin saya bongkar kemana-mana. Kasihan rekan-rekan reserse sudah capek berusaha nyari itu, saya ngomong sembarangan, yang di luar tahu akhirnya bubar. Penyidikan salah lagi. Nah itu jangan sampai terjadi. Makanya saya selama ini juga tidak pernah berusaha mencampuri kegiatan penyidikan. Saya bukan penyidik aslinya. Itu aja. Paling sering Kalau tali penyidikan pada korban Palmo itu tali penyidikan itu dari mana? Apakah mirip biasa mirip anggota yang biasa lakukan itu? Belum tahu. Polres belum tahu. Belum ada saksi yang tali penyidikan belum tahu. Belum ada saksi sama sekali. Belum ada saksi, tidak ada rekaman, tidak ada apa, tidak ada objek, belum tahu kita masih mencari. Bang, hasil visum dan laporan pertama. Udah cukup. Hasil visum dan laporan pertama. Yang anggota Polres lapor. Ada hasil visumnya.
yang penyidikan pertama jangan kita rusak juga. Yang ini sudah terlanjur, yang itu jangan dirusak dulu. Ya. Jangan kalau campur penyidikan dulu. Kita biarkan begini. Kami tunggu perkembangannya Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalau seandainya saksi sudah diperiksa, konferensi pers lagi. Kalau konferensi pers mungkin lebih baik nunggu lengkap ya, karena kalau enggak tuh bisa bolak-balik kita konferensi pers terus. Pak Kapolres, target waktu penyelidikan kira-kira kapan Kapolres? Belum tahu. Karena ini sudah menjadi atensi dari Mabes dan Polda NTB. Kapolda sendiri sudah sudah ada masalah. Mau Mabes, mau Kapolda, beliau semua, Kapolda, beliau semua. Iya, beliau semua akan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Makanya saya bilang tadi, ini juga petunjuk dari atas, jadi kalau bisa kita buat konferensi pers supaya kita bisa mengundang masyarakat, mungkin saksi dan lain sebagainya baru kita. Gitu. Tapi juga sambil menyampaikan kepada rekan-rekan, jangan buat kita tidak berimbang, sesuai dengan fakta dulu. Karena kalau enggak susah kita. Terakhir Pak Polres. Lalu Ini Polres. udah cukup banyak banyak